Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang pada pagi hari ini beribadah di Gereja Kristen Jawa Kira Condong, Minggu tanggal 9 Maret 2025, dan Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan beribadah pada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Kiara Condong. Bagi saudara-saudari yang memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Gereja atau kantor Sekretariat Gereja. Untuk warta yang pertama, Sidang Majelis Gereja. Sidang Majelis Gereja diadakan pada hari ini Minggu tanggal 9 Maret 2025 setelah ibadah siang. Bagi jemaat yang memiliki kepentingan dapat menyampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Majelis Gereja Kiara Condong. Untuk warta yang kedua, Sidang Majelis Gereja Istimewa Terbuka. Majelis Gereja akan mengadakan Sidang Majelis Gereja Istimewa Terbuka pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 setelah ibadah siang bertempat di gereja. Majelis Gereja mengundang kepada seluruh warga jemaat untuk hadir. Warta yang ketiga, Panitia Paskah 2025. Masa Prapaskah pada tahun ini dengan tema mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Adapun kegiatannya diantaranya yang pertama adalah PA wilayah terkait penghayatan masa Prapaskah. Untuk informasi kepada PA menghubungi pengurus wilayahnya masing-masing. Untuk yang kedua, PA Gabungan Pemuda dan Dewasa diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 pukul 18.30 WIB bertempat di gereja. Untuk yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, gereja akan diadakan kegiatan basar dengan menukar nilai tukar sampah yang akan melibatkan warga sekitar gereja dan gereja-gereja yang terdekat. Untuk warta yang keempat, Komisi Wanita. Arisan kaum wanita diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Untuk warta yang kelima, Komisi Kesehatan. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan untuk anak-anak sekolah minggu kelas YUAS yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 setelah kegiatan sekolah minggu bertempat di ruang tamu dekat kelas Gideon. Untuk warta yang terakhir, pelayanan CD. Pelayanan pengakuan percaya atau CD akan dilayankan dalam ibadah pada hari ini Minggu tanggal 9 Maret 2025 pukul 10 WIB. Adapun yang akan menerima pelayanan CD adalah sebagai berikut. Yang pertama, Michelle Shalom Hadesti, putri dari Bapak Wiatno dan Nyonya Prismi Sri Suharti. Yang kedua, R. Yohanes Fabian Dwi Prakoso, putra dari Bapak Widiarso dan Nyonya Kuswati. Yang ketiga, Karen Ardelia Chandra Sari, putri dari Bapak Sri Marioto dan Nyonya Ika Sarining Wijayanti. Yang keempat, Elisa Adinda Prananda Putri, putri dari Bapak Agus Prasetyo dan Nyonya Luciana Nurdi Amintianingsih. Yang kelima, Moses Herias Andriano, putra dari Bapak Aris Yadimartono dan Nyonya Hesti Ekawati. Yang keenam, Yusiel Ananda Sudono, putra dari Bapak Agus Sudono dan Nyonya Dian Oktavianti. Yang ketujuh, Yeriko Andrian
Gavrela, putra dari almarhum Bapak Nurcoyo Santoso dan Nyonya Eni Hartini. Yang ke-8, Stefano Abimanyu, putra dari Bapak Sasongko Widiatmo dan Nyonya Yuli Dwi Asih. Yang ke-9, Karen Vanessa Mendrova, putri dari almarhum Bapak Fagoro Mendrova dan Nyonya Warsia. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca di lembar warta jemaat atau membaca WA Center Gereja. Jemaat yang terkasih, untuk majelis gereja pada hari ini, Minggu tanggal 9 Maret 2025, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, pengiring pujian Bapak Alvanda, pemandu nyanyian jemaat Bapak Markus Budianto, dan Saudari Rosana Puspa Kalam. Untuk slide Saudara Yudis, sound system Saudara Evan. Majelis gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Sebelum ibadah jemaat untuk mematikan handphone atau di silent. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam prosesi ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, di Minggu Prapaskah pertama ini kita merayakan ikatan kebersamaan kita dalam hari ulang tahun ke-22. Gereja-gereja Kristen Jawa lingkup klastis Citandui. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur, karena Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan kita. Tuhan telah menyertai kita menjalani sejarah dan memuliakan namanya sepanjang perjalanan itu. Mari kita mensyukuri 22 tahun penyertaan Tuhan kepada kebersamaan kita. Kita sambut memuji Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 4, kami puji dengan riang. Terima kasih yang
ibadah Minggu Prapaskah 1 dan syukur hari ulang tahun ke-22 Klasis Citandui. Gereja Kristen Jawa Klasis Citandui ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, di Minggu Prapaskah pertama ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan gereja-gereja kita di lingkup klasis kita, Klasis Citandui, yang kemarin pada tanggal 3 Maret 2025 berulang tahun yang ke-22. Perayaan ulang tahun ini bukan hanya mengenang waktu yang telah berlalu, tetapi juga merayakan kasih Tuhan mempersatukan kita dalam iman dan pelayanan. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil bersama-sama dalam kasih, kebersamaan, saling menopang dalam iman, serta menghadapi berbagai ujian dan godaan dengan setia. Perjalanan klasis kita bukanlah tanpa tantangan, tetapi dalam kebersamaan. Kita kuatkan tetap teguh. Kita sambut nyanyian Kidung Jemaat KPJ 338 bait 1 dan 2, Gereja Prasasat Baito. Kristus kang kadya
hari ulang tahun klasis yang tepatnya pada tanggal 3 Maret dan kita rayakan bersama di dalam ibadah hari ini. Mari kita secara bersahut-sahutan, secara litani kita menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Citandui, GKJ Cimahi, GKJ Bandung, GKJ Kamulyaan, GKJ Kiara Condong, GKJ Waringin Sari, GKJ Syekh Rahmat Wanareja, GKJ Majenang, GKJ Sidareja, GKJ Hosiana Patimuan, GKJ Gandrung Mangu, GKJ Kawunganten, datang dalam kerendahan hati dan penyesalan. Kami sering gagal dalam hidup dalam kasih dan kebersamaan seperti yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya kami enggan berjuang menghadapi kesulitan. Kami pun lebih sering mengandalkan diri sendiri daripada berserah kepadamu. Dalam ujian dan godaan, kami sering goyah dan menyimpang dari jalan-Mu. Tuntunlah, pakai dan mampukan kami untuk dapat membawa tanda-tanda kehadiran-Mu, menjadi alat-Mu dan berkarya bagi sesama, sehingga kami memuliakan nama-Mu. Kita juga menyatakan pengakuan dosa dengan nyanyian Tetap Setia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan menerima berita anugerah.
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah sabda Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Jemaat yang terkasih, jangan sia-siakan serta jangan ragukan pengorbanannya bagi kita. Tetaplah setia dan taat sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Allah sudah memperdamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita menyatakan salam damai dengan memberi salam pada orang di samping kanan, kiri, depan, belakang, dan juga saudara-saudara kita semua. Sembari kita akan menyanyikan bersukacitalah selalu. Silahkan duduk kembali. Mari kita satu hati di dalam doa. Maha besar Tuhan dan Allah kami, ucap syukur kami padamu ya Tuhan. Kembali kami akan menerima firman-Mu. Hati dan pikiran kami penuhilah dengan terang dan Roh Kudus-Mu. Juga hamba-Mu ini berserah diri, karuniakan hikmat, sehingga apa yang ia sampaikan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga menyiapkan sebelum mendengarkan firman Tuhan melalui pujian Sabda-Mu Abadi. Sukacita.
firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13 saya akan membacakan menurut TB2. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan Dia sampai tiba saat yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini seperti yang kita tahu, kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita akan melewati 6 Minggu Prapaskah. Dan tema kali ini adalah menghadapi aneka godaan. Tema ini memang menjadi tema Minggu Prapaskah yang pertama. Oleh sebab itu, materi PA, wanita, dan jika ada PA-PA yang lain, materinya kemarin yang dibahas adalah tentang godaan. Dan kali ini di dalam khotbah kita pun juga kembali membahas bacaan dan tema yang sama, yaitu godaan lagi. Kita sudah masuk dalam masa puasa Prapaskah. Oleh sebab itu tema godaan itu memang sangat
relevan sekali. Apa itu yang disebut dengan godaan? Yang disebut dengan godaan yaitu segala sesuatu yang bisa mempengaruhi atau mengganggu iman, ketabahan, prinsip, dan sebagainya. Dalam konteks saat ini tentu adalah iman. Bisa itu dalam bentuk fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam bentuk fisik misalnya adalah makanan. Niatnya mau puasa, mau mengurangi makan bakso, lah kok malah tangting-tangting dan aromanya menggoda. Sehingga godaan dalam bentuk wujud bakso. Tapi tidak hanya itu saja. Niatnya pengen persembahan prapaskah, godaannya ada aja. Ya belanjalah, baju, sepatu, sandal, kacamata, topi, tas, perlengkapan, aksesoris, kalung, dan sebagainya. Itu juga merupakan godaan secara fisik. Secara emosional, pengennya jadi orang yang sabar, gak marah, gak iri. Ini kok tetangga ya, menyulut emosi aja. Pengennya jadi pengen marah-marah. Itu adalah secara emosi. Juga secara spiritual, godaannya banyak. Mengalihkan kita pada Tuhan Yesus. Tawaran untuk jauh dari gereja lah, tawaran untuk inilah, itulah, udahlah. Kamu pengen lancar ke itulah, ke orang pinter. Bukan hanya itu saja, tapi menjauh dari Tuhan, itu godaan spiritual. Nah, saya coba untuk telusuri di dalam Perjanjian Baru setidaknya ada beberapa yang dipakai untuk menjelaskan atau kata yang dipakai dalam bahasa Yunani tentang godaan, cobaan. Ada peirasmos, itu di dalam Lukas yang kita baca. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, kata yang dipakai di sana adalah peirasmos. Namun ada juga yang lain, kata yang dipakai yaitu dokimasia di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Konteksnya adalah cobaan atau godaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Dan juga skandalismos, Matius 18 ayat 7 sampai 9. Ini juga berarti perangkap. Godaan perangkap yang membuat orang-orang percaya jatuh ke dalam dosa. Makanya ada kata skandal. Kelihatannya enak sesaat padahal menjerumuskan. Namun sebenarnya ini artinya sama, cuma spesifikasi kok dipakai beda-beda, tapi sebenarnya sama. Nah, yang penting adalah bagaimana reaksi kita terhadap godaan itu. Ada 3, saya membagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah reaksi kita menang, dalam artian menolak godaan. Yang kedua reaksi kita kalah, menerima. Yang ketiga reaksi kita tidak jelas. Nah kalau menang itu berarti kita mampu mengatasi godaan itu, apapun itu.
Bahkan ketika godaan itu terjadi menimpa kita, kita mampu mengambil hikmahnya. Kita justru semakin dekat pada Tuhan. Nanti ketemu dengan godaan yang seperti itu lagi, kita lebih kuat, semakin tabah. Dan belajar dari kisah Tuhan Yesus, kalau kita mau menang terhadap godaan, mau tidak mau harus melibatkan Tuhan dan firman-Nya. Ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis, ubahlah batu menjadi roti, padahal dia berpuasa, begitu lapar. Namun godaannya adalah menyalahgunakan kekuasaan. Bukan hanya masalah ya enggak apa-apa kan dimakan, tapi itu kan perintah iblis. Sehingga Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis itu maksudnya ya di dalam firman Tuhan. Jadi dia tidak lupa terhadap Tuhan dan firman-Nya. Kemudian ketika dia dibawa ke atas, diperlihatkan pada keindahan dunia, semuanya akan diberikan. Kalau Tuhan Yesus mau sujud menyembah kepada iblis, kembali lagi yang dipakai, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Kembali lagi, ada tertulis. Tuhan Yesus ingat Tuhan dan firman, itu adalah sebuah keteladanan yang hakiki. Dan godaan yang ketiga ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas, di atap, di pinggir atap bait Allah dan jatuhkanlah dirimu ke bawah, pasti akan ditolong oleh malaikat-malaikat. Di situ bait Allah tempat ibadah orang-orang Yahudi dan mereka tahu betul firman Tuhan, isi kitab suci di dalam Mazmur bahwa anak Allah tidak akan dibiarkan kakinya terantuk pada batu. Malaikat-malaikat akan menatang engkau. Sehingga ketika demo kekuatan itu terjadi, orang-orang akan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Tidak perlu jalan salib, tidak perlu menderita. Orang berbondong-bondong semakin percaya, mengeluh-elukan Yesus, tidak perlu disalib. Namun kembali Tuhan Yesus menjawab, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu salah satu ciri yang dominan, syarat utama kalau kita mau menang, kita mampu menolak godaan, ya pasti tidak dengan kekuatan kita, tetapi dengan melibatkan Tuhan. Nah, reaksi yang kedua adalah kalah. Kalah ini ya menerima, atau bahkan dia justru mencari-cari. Ora dicoba, golek-golek cobaan. Dia pengen harta yang melimpah, apapun dia cari. Karena memang dasarnya dia udah kalah. Entah korupsi, entah mencuri, entah ngapusi, entah dagang yang mencelakakan orang lain, apapun, pokoknya aku dapat materi. Itu kalau materi. Kalau marah, apapun, yo pinginnya marah. Pinginnya bermusuhan, wong memang dia nggak tahan godaan. Ada orang baik tetap dimarahi, di gereja ya marah-marahi orang, di rumah ya marah-marahi keluarganya, maki-maki. Sekelilingnya orang baik ya tetap dia marah-marah, karena memang dasarnya itu dia kalah,
dengan godaan. Gak perlu godaannya datang, malah dia yang cari godaan itu. Nah, saya yakin karena kita itu orang-orang percaya, warga gereja, saya yakin kita gak ada. Namun hati-hati ya, ada yang ketiga yaitu reaksi yang tidak jelas. Boh menang, boh kalah, gak jelas. Nah ini yang hati-hati. Saya akan kasih contoh reaksi yang gak jelas itu seperti apa sih? Tapi saya butuh relawan. Ada satu yang berkenan untuk jadi relawan? Yang CD dulu, yang CD. Yang mau CD? Jadi relawan. Mas Iko aja, Mas Iko. Cek. Mas, ini apa namanya? Ada uangnya berapa? Banyak kan? Nah, kalau jatuh di situ kira-kira diambil nggak? Enggak diambil. Benar. Kenapa enggak diambil? Bukan kepemilikan. Bukan miliknya ya. Oh, tepuk tangan. Beruntung ya. Beruntung banget ini anak yang baik ya. Silahkan duduk Mas Iko. Nanti yang CD kayaknya baik-baik semua ya. Nah, reaksi tidak jelas itu bisa jadi loh ya, bukan Mas Iko, tapi bisa jadi karena ada orang banyak sehingga nggak ngambil, nggak berani. Tapi coba kalau di jalan sepi nggak ada orang, ada kesempatan yang baik, kesempatan yang emas, lagi butuh duit, wah wis ambil aja, nggak ada orang yang tahu kok. Jadi nggak jelas itu nggak punya prinsip. Firman Tuhan ingat sih, tapi kadang dipakai, kadang enggak. Kalau ada orang banyak, wah kelihatannya dipakai. Tapi ketika dia sedang sendiri, udahlah lupakan dulu. Nah itu adalah reaksi yang tidak jelas. Saya kasih contoh lagi ya. Ibu-ibu, apakah ada yang merasa cantik? Cantik semua ya? Puji Tuhan. Berarti saya random pilih satu aja ya. Bu Eko. Bu Eko, minta tolong untuk maju ke depan Bu Eko. Izin Pak Eko nggih? Di sini Bu. Oke. Bu, minta tolong untuk rayu saya. Ada balaran enggak ya? Apa ya rayunya? Negatif atau positif, Pak? Oh, saat negatif. Gimana ya? Ini ngerayu ya? Bingung saya ngerayu. Pak, kapan-kapan kita ngediet yuk. Makasih ya Bu Eko. Oke. Nah, karena ada orang banyak, ya jaim lah ya. Mohon maaf Bu Eko, misalnya gitu. Tapi coba kalau godaan itu datang hanya berdua. Hanya tidak ada orang, situasi sedang kosong, situasi sedang sepi. Nah itu membutuhkan reaksi yang jelas. Kalau kita tidak jelas, bisa jadi jatuh. Bukan karena saya pendeta loh nggak kuat godaan,
itu tergantung pribadinya masing-masing. Ada juga kok yang kepleset begitu ya. Jadi itu kembali ke pribadinya masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ini yang ketiga ini yang justru kita harus hati-hati. Makanya di dalam gereja pembinaannya itu kan bertahap. Sekolah minggu, remaja, lalu nanti saatnya katekisasi, lalu ambil keputusan untuk CD, itu artinya bertanggung jawab. Harapannya itu imannya benar-benar jelas. Jangan sampai reaksi kita enggak jelas. Kalau reaksi kita enggak jelas, udahlah suatu saat pasti jatuh. Kalau jatuh memang Tuhan kasih kesempatan, tapi kan jangan jatuh terus. Kita harus bangkit dan menjadi pribadi yang jelas, reaksinya harus jelas. Berani menolak, bahkan terjadi yang terberat pun kita mampu mengambil hikmahnya, kita semakin kuat. Dan yang tidak kalah penting, yang paling utama, selalu ingat Tuhan dan firman-Nya. Nah itu jelas, prinsipnya harus jelas. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan pengakuan percaya. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih anak-anak, sehingga telah menerima anugerah keselamatan dan menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Tuhan, kami berserah seutuhnya kepadamu dan juga menyerahkan anak-anak kami yang akan mengakui percaya atau sidi. Penyertaan Tuhan melingkupi seutuhnya sehingga mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, punya prinsip, memegang teguh iman, ketabahan, dan prinsip yang ia pegang di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, adik-adik yang akan menyatakan pengakuan percaya, saya undang untuk nanti maju ke depan bersama dengan diiringi nyanyian Padamu Tuhanku, yaitu adalah Ananda Michael Shalom Hadesti. Saya minta bangkit berdiri. Michelle ya, Michelle Shalom Hadesti. Ananda R. Yohanes Fabian Dwi Prakoso. Ananda Karen
Ardelia Chandrasari, Ananda Elsia Adinda Pranaputri, Ananda Moses Heris Andriano, Ananda Uzil Anandya Sudono, Ananda Yeriko Adrian Gavrila, Ananda Stefano Abimanyu, Ananda Karen Vanessa Mendrova. Dan bersamaan kita akan menyanyikan Padamu Tuhanku. Saya panggil untuk naik ke atas altar. Menghadap ke sini, menghadap ke saya. Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku, melanggar firman-Mu, hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku mohon kuasa-Mu, supaya ku teguh mengikut firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Agar jemaat dapat menjadi saksi pengakuan percaya saudara, maka silahkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut dan nanti jika iya dijawab ya dengan sepenuh hati. 1. Apakah saudara meyakini telah menerima anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen baptis? Apakah saudara bersedia hidup seturut 2. Apakah saudara bersedia hidup seturut kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat dan meyakini syahadat? Dan 3. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Michelle Shalom Hadesti? Bagaimana jawab R. Yohanes Fabian Dwi Prakoso? Bagaimana jawab Karen Ardelia Chandrasari? Bagaimana jawab Elsia Adinda Pranaputri? Bagaimana jawab Moses Heries Andriano? Bagaimana jawab Uzil Anandya Sudono? Bagaimana jawab Yeriko Adrian Gavrila? Bagaimana jawab Stefano Abimanyu? Bagaimana jawab Karen Vanessa Mendrova? Terima kasih atas jawaban saudara. Saya yakin bahwa Tuhan yang membimbing sehingga adik-adik menjawab yang demikian.
kita kembali menyanyikan bait yang ketiga, Padamu Tuhanku. Padamu Tuhanku, ku bawa diriku, ajari diriku cinta sesamaku, hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang telah memanggil saudara di dalam iman dan telah mengaku iman secara dewasa, kiranya membimbing saudara dalam hidup dan pelayanan, sehingga mampu mencapai kesempurnaan karya keselamatan dan dimampukan untuk berpelayanan, memberitakan Injil. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita berdoa. Syukur kami haturkan padamu yang telah memanggil mereka, memenuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu. Kami yakin bahwa hidup mereka akan penuh berkat, dimampukan untuk bersaksi dan berpelayanan di dalam gereja. Berkatilah terus hidup mereka, temukan pasangan hidup yang sepadan, seiman, temukan hari depan yang baik, dan selalu berbakti kepada Tuhan, orang tua, gereja. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menghadap ke depan. Yang tengah mundur, yang tengah mundur. Maju, maju. Majelis gereja akan menyerahkan surat tanda pengakuan percaya. Dipersilahkan. Alkitab. Hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah Alkitab yang berisi firman Allah menjadi
dasar, menjadi pedoman dalam hidup anak-anak kita dan tentu kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah anak-anak saudara-saudara kita yang baru saja mengakui iman secara dewasa atau sidi. Kita ikut berbahagia, bersukacita, namun juga terimalah mereka sebagaimana layaknya orang-orang kudus, ajak berkegiatan, berpelayanan, tegurlah, motivasilah manakala diperlukan. Dan juga adik-adik, jangan sakit hati manakala ditegur, apalagi kalau diajak harus mau ya, diajak yang baik, diajak pelayanan, sesuai yang sudah diungkapkan. Mereka juga berkomitmen untuk berpelayanan di berbagai ladang pelayanan, sekolah minggu, song leader, multimedia, dan sebagainya. Tuhan kiranya selalu memberkati kita semua. Amin. Dan saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama ungkapkan syukur atas karya agung Tuhan. Dan kita juga diiringi dengan nyanyian pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Adik-adik kita akan mempersembahkan puji-pujian, dipersilahkan.
Cek, cek. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, berkehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, berkehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguh
Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang masa, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul dengan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan anak mengabdi Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Ya Tuhan, syukur kami haturkan padamu. Begitu besar kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Semuanya boleh terjadi hanya karena kasih-Mu. Oleh sebab itu hanya kepadamu saja kami menyerahkan semua pergumulan hidup kami. Anak-anak kami, dalam studi mereka, tumbuh kembang, sekolah, masa depan, juga iman, khusus adalah mereka yang baru saja sidi. Tuhan berkati selalu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, Bapak Sri Harjo, Dr. Kris, Ibu Haryono, Bapak Didi, Bapak James Rering, Bapak Lilik Sungkono, Bapak Endar, Ibu Endar Susilo, Ibu Marto, Ibu Tukiman, Ibu Seno, Ibu Ira, Eyang Sari, Ibu Bagio, Ibu Hesti, Ibu Estu, Bapak Sumarto, dan jemaat yang lain. Tuhan kiranya menyembuhkan, menolong setiap mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan, rumah tangga, segala pergumulan kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di lingkup Klasis Citandui. Tuhan kiranya memberkati dengan persoalan dan juga pelayanan di gereja masing-masing. Tuhan berkati GKJ Wanareja, GKJ Majenang, GKJ Waringin Sari, GKJ Kawonganten, GKJ Gandrung Mangu, GKJ Sidarja, GKJ Hosiana Patimuan, GKJ Bandung, GKJ Kiara Condong, GKJ Cimahi, GKJ Kamulyaan, Bapel Kelas, dan semuanya khususnya di peringatan ulang tahun Klasis Citandui. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus GKJ Kiara Condong dalam kegiatan masa prapaskah, kegiatan sosial, kegiatan organisasi, pengembangan aset. Tuhan memberkati. Sidang majelis gereja yang akan diadakan seusai ibadah ini, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga kiranya yang memberikan berkat untuk para pemimpin kami, kemampuan untuk menata negeri ini. Berbagai bencana juga terjadi, khususnya banjir di Bekasi dan sekitarnya. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong korban, mampukan semuanya untuk bangkit ya Tuhan. Di akhir doa ini kami juga menaikkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan ada 2 kantong merah putih, ada persembahan untuk aksi puasa di amplop coklat, mungkin di kursi Bapak Ibu. Juga ada persembahan sebagai bentuk persembahan khusus untuk pembelian rumah di sebelah kita. Dan persembahan-persembahan lain yang sudah kita siapkan dari rumah. Nah, sebagai nats pengantar persembahan kita hari ini akan saya baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberikan persembahan dengan sukacita dan penuh syukur, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait pertama sampai ketiga, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Dimasukkan dalam kotak. Berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitungan, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Mari kita haturkan persembahan ini bersama-sama dalam doa. Penuh ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa,
atas berkat yang begitu banyak yang boleh kami nikmati dari hari ke hari. Berkat kesehatan, berkat harta, berkat kasih sayang dari Engkau, dan berkat-berkat lain yang boleh kami terima dari hari ke hari. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan sedikit dari yang Tuhan berikan begitu banyak. Tapi biarlah kiranya Tuhan menerima ini, Tuhan berkati setiap persembahan yang kami berikan dengan sukacita. Kami memberikan persembahan mingguan, kami memberikan persembahan untuk mendukung pembelian rumah atau tanah di sebelah. Kami juga memberikan persembahan aksi puasa dan persembahan lainnya yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga akan memberkati orang-orang yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati juga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh mendapatkan berkat kasih setia Tuhan dan tidak ada kekurangan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati perjalanannya ibadah dari awal sampai akhir ini. Dan Tuhan terus menolong dalam langkah kami pada esok hari. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan yang tak terhitung begitu banyak. Karena kasih Kristus kami boleh berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan, Lawanlah Godaan. Selalu berteguh, dia
Gereja Kristen Jawa seklasis Citandui telah diberkati melalui firman dan persekutuan ini. Kini Tuhan mengutus kita untuk membawa kasih, damai, dan kebenarannya ke dalam dunia. Kami siap diputus ya Tuhan. Janganlah takut menghadapi ujian dan godaan, sebab Tuhan menyertai langkah kita. Berjalanlah dalam kebersamaan, saling menguatkan dan menjadi terang bagi sesama. Kami akan setia berjalan bersama dalam kasih dan kebenarannya. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setelah ibadah ini dipersilahkan duduk kembali, masih ada acara yang akan dilanjutkan kaitan dengan syukur CD dan sebagainya. Mari kita bersama nyanyikan lagu penutup di dalam ibadah ini, Serikat Persaudaraan. Ya, mohon waktunya sebentar Bapak Ibu. Shalom. Berkaitan dengan anak-anak kita yang CD pada saat ini, biarlah sukacita buat kita semua aja dan terlebih kepada orang tuanya, tentu ini hal yang luar biasa. Sekali lagi selamat kepada mereka ya. Tepuk tangan buat mereka. Ya, perjalanan mereka beberapa tahun yang lalu, mungkin 15 tahun ke belakang, mereka masih indel-indel ya, Mbak Esti ya. Kelas Yoas dulu ya, kelas Yoas, kelas Esther, Gideon, mereka masih dalam lingkup sekolah minggu.
Dan mereka dibimbing luar biasa oleh guru-guru sekolah minggu, dan setelah mereka masuk SMP, mereka masuk ke kelas remaja, ya, masuk ke kelas Timotius dan kelas Samuel. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat guru-guru remaja karena mereka luar biasa, aktifnya luar biasa. Dan ke-9 orang ini, anak-anak ini sudah mengikuti tes ya, mengikuti tes atau mengikuti jenjang kuliah oleh para guru-guru dari katekisan. Dan mereka sudah dinyatakan lulus pada saat ini, luar biasa karena mereka sudah cantik-cantik dan cakep-cakep pada saat ini, dan mereka juga sudah menjadi bagian dari jemaat yang dewasa saat ini. Ya, itu adalah perjalanan mereka, dan tentunya orang tua yang menjadi membimbing mereka di rumah selama kurang lebih berapa waktu yang lalu, dan kami guru sekolah minggu maupun guru remaja 1 jam dalam 1 minggu. Itu pun kalau mereka hadir. Ya, karena mereka seringkali tidak hadir atau tidak ke gereja karena orang tuanya juga tidak ke gereja, karena mungkin orang tuanya harusnya ikut pagi tapi gereja siang. Dan ini adalah hal yang tantangan buat kita guru-guru remaja. Dan ini semuanya mereka sudah lewati, dan tentunya ini adalah tantangan buat adik-adik semuanya ya. Adik-adik semua yang sudah lulus ya, akan membimbing adik-adik yang ada pada saat ini, guru-guru anak-anak sekolah minggu dan guru anak-anak remaja. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari perwakilan orang tua yang akan disampaikan oleh Bapak Sri Marioto. Waktu dan tempat, monggo Mas Sri di sana saja. Terima kasih Mas Eko selaku pembawa acara pada saat ini. Yang pertama-tama saya mohon izin kepada para orang tua katekisan, di mana tadi dadakan Bapak Ibu saya pagi-pagi diminta untuk memberikan sambutan. Jadi kalau saya agak grogi mohon maklum. Supaya tidak grogi saya akan memulai sambutannya dengan pantun dulu ya. Minta cakepnya. Biasanya Pak Januriawan itu paling keras kalau bilang cakep. Jalan-jalan ke Bukit Barisan. Singgah dulu di Kuala Namu. Anak-anakku para katekisan, bertumbuhlah iman rohanimu. Ya, jadi ini saya tujukan kepada anak-anakku tersayang yang mengikuti katekisasi selama kurang lebih 1 tahun ya. Dan sekarang sudah mungkin ya lebih dewasa imannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat anak-anak kita ini yang sedang tadi mengikuti CD ini kebanyakan mereka ini kelas 12 Bapak Ibu ya. Kelas 2 atau ada yang tidak kelas 12? Mas Iko ya. Mas Iko kelas berapa Mas? Oh sudah 13. Enggak ada ya kelas 13. Sudah maksudnya sudah kuliah ya. Nah ini bagi anak-anakku yang masih di kelas 12, hari-hari ini mungkin merupakan hari yang cukup mendebarkan karena mereka itu sedang menunggu-nunggu pengumuman ya. Mereka sedang mengikuti seleksi untuk bisa diterima di perguruan tinggi tentunya. Dan mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang mereka harapkan bisa dikabulkan oleh Tuhan untuk bisa diterima di perguruan tinggi yang mereka harapkan. Dan kalau tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita yang katekisasi ini sudah bertumbuh imannya. Bapak berpesan ya, ketika menunggu pengumuman ini, andalkanlah Tuhan. Jadi jangan khawatir diterima atau tidak nanti di perguruan tinggi, Tuhan sudah mengatur segalanya. Oke, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam proses akhirnya anak-anak kami ini sudah sampai pada tahapan CD. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, baik itu kepada Bapak Pendeta Emeritus Bambang Pratomo dan
kepada Bapak Pendeta Yohan Purwanto. Suka terbalik-balik Pak Ibu. Kemudian juga kepada Bapak Ibu Majelis Gereja Kristen Kiara Condong ya. Kemudian kepada Bapak Ibu yang mengajar katekisasi, kemudian Bapak Ibu guru remaja, sekolah minggu remaja, dan kepada tidak lupa juga kepada guru sekolah minggu yang tadi kata Mas Eko dari Indil-Indil sampai sekarang apa? Ondal-ondal. Dan kepada para pendukung ibadah hari ini sehingga acara CD berjalan dengan baik. Kemudian kepada bapak-bapak para pekarya tentunya ketika berkegiatan ini pasti melibatkan bantuan-bantuan Bapak pekarya. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh jemaat GKJ Kiara Condong yang pasti secara langsung maupun tidak langsung mendukung anak-anak kami yang akan bertumbuh menjadi dewasa ini. Saya kira itu yang ingin kami ucapkan. Terima kasih banyak dan saya kembalikan pada Mas Eko. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Ri yang sudah mewakili dari anak-anak kita yang CD pada saat ini. Dan dari orang tua akan memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Pendeta Yohan dan kepada Bapak Pendeta Bambang yang ada di luar. Monggo untuk bisa tampil ke depan. Ini simbolis karena yang lainnya, guru-guru yang lainnya informasi akan segera menyusul. Monggo Mbak Ika untuk memberikan, silakan Pak Pendeta. Pak Bambang, monggo. Mbak Ika, monggo. Ya. Ya, ini adalah ucapan terima kasih orang tua yang tentunya mewakili dari anak-anak dan orang tua yang anak-anak di sini pada saat ini. Biarlah kenang-kenangan ini menjadi sesuatu yang indah buat Bapak Pendeta Bambang dan Bapak Pendeta Johan. Ya. Oh, monggo Pak Pendeta Bambang mau matur, monggo. Karena sudah cukup lama dari tadi. Kami atas nama tim pengajar boleh berterima kasih kepada anak-anak 9 yang kami usaha untuk biar enggak belentang-belentong. Dan akhirnya ini katekisasi memakan waktu terlama dari yang selama ini. Saya tidak tahu kenapa, tapi ini terlama dari periode. Karena banyak hal. CD, bahasa Sanskerta, dalam bahasa Jawa Timuran itu luar tanggung. Apa artinya? Sebelum kalian CD, semua hal tentang keimanan Anda tanggung jawab orang tua. Maka sedih, menangis kalau ada yang bawel, banggel, baong. Karena tidak cocok dengan nilai kekristenan. Tentu orang tua akan bangga dan sejahtera dengan Anda CD. Anda luar tanggung jawab orang tua dalam hal iman. Maka dalam keseharian tingkatkan tanggung jawab imanmu. Dan itu juga untuk membuktikan, Bu, Pak, aku sudah dewasa dari iman. Tentu orang tua pun masih memiliki tanggung jawab. Karena Anda adalah anak. Oleh karenanya, CD menjadi momen penting inisiasi Anda sejak sekarang. Imanku ada dalam tanggung jawabku sendiri kepada Tuhan. Itu prinsip. Terima kasih, selamat untuk anak-anak dan waktu saya aturkan kembali. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Bambang dan Pak Johan, silakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu, anak-anak yang CD pada saat ini silakan untuk duduk berdiri di depan. Silakan tinggalkan semua barang-barangmu. Di atas ya, di atas.
Ya, ini adalah anak-anak yang baru CD dan tentunya ini menurut penilaian dari gereja sudah lulus dan sudah menjadi warga dewasa. Dan kami persilahkan kepada orang tua untuk menjemput mereka. Silakan bawa ke rumah karena dari pihak gereja, dari gereja seutuhnya sudah menyerahkan anak-anak ini kembali ke pangkuan Bapak Ibu dan seutuhnya pengembangan iman dan lain-lain serta kegiatan semuanya ada dalam genggaman Bapak Ibu untuk mengarahkan kepada anak-anak ini kemana mereka akan melangkah, karena banyak sekali kegiatan di gereja. Ada pemuda, ada sekolah minggu, dan semuanya tentunya dalam lingkup kepemudaan. Silakan orang tua untuk bisa menjemput mereka. Silakan dan langsung menuju ke depan nanti untuk diberi ucapan selamat kepada dari jemaat. Silakan orang tua untuk menjemput mereka. Seharusnya ada bunga, tapi ini seharusnya ada bunga, tapi ini adalah kasih sayang mereka. Ayo, yang lainnya orang tuanya monggo, jemputlah mereka, bawalah mereka ke depan gereja. Boleh tepuk tangan Bapak Ibunya? Bapak Ibu boleh tepuk tangan. Silakan. Ayo dibawa anaknya ke depan gereja dan akan menerima ucapan selamat dari warga gereja kita yang pada saat ini. Ya, ini adalah orang tua mereka. Ayo. Silakan. Dan demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak Ibu bersabar untuk mengikuti acara ini. Terima kasih, Tuhan menyertai kita dan shalom. Yang tak ku